Selamat malam semuanya, Wikusen. Yang ceritanya kita balikan tapi kita... Halo. Halo Mas Dewa. Halo. Apa kabar Mas Dew? Baik, alhamdulillah. Masih baik saja sepertinya. Tapi kok kayaknya gambarku nggak bergerak ya? Gambarku, apa gambarmu? Aku. Oh, Bergerak sih di sini. Masa oke. Jepang kalah sama Malang? Nggak, sudah. Ya, boleh lah. Selamat malam semuanya, Wikusen. Udah aku Ceritanya sapa kita sih. balikan, tapi yang balikan ini sebenarnya bukan saya berdua ini. Ini ceritanya judulnya aja balikan. Tapi sebenarnya saya mau di ospek karena nggak tahu mau dilanjutin suruh nge-host apa enggak, apa ganti yang lain. Oke. Balikan Jadi temanya. sebenarnya kita balikan. Itu bukan Wikufest ya. Wikufest tadi meetingnya sudah selesai. Jadi Wiku Talk pengennya balikan dalam artian kita pengen live lagi kan. Jadi pengen refresh idenya kayak gimana yang biar lebih menarik lagi kayak gimana. Kemarin sempat kita ada ini ya, kita ada bukan voting sih. Voting. Apa ya? Kita Question ada and answer. question and answer, benar sekali. Jadi kira-kira tema apa aja yang sebenarnya ada ingin dibahas. Dari tema-tema itu kita ada listnya dari masing-masing siapa dan kita akan bahas malam ini. Kita pengen ngajak Wikusen semuanya untuk berpartisipasi di event selanjutnya atau kita meeting bareng sebenarnya, meeting online sama Wikusen. Jadi kita nggak ada malam ini kita nggak akan ada yang serius, maksudnya kayak ada bintang tamu yang serius enggak. Jadi kita moderate bareng terus kita diskusi bareng. Oke, kita mau memulai dengan yang pertama itu kan kita sempat tuh ada voting Mas Dew. Yang pertama itu menjelaskan minta masukan gitu, apa tema yang kiranya cocok untuk, atau konten sih, bukan tema untuk kita Wikotalk, tapi konten untuk Instagram kita, untuk IA Wikusama. Yang pertama itu fotografi, financial planning, terus cari jodoh versus cari beasiswa. Jadi yang pertama itu fotografi versus financial planning, yang kedua itu cari jodoh versus cari beasiswa. Ini kalau dilihat dari tema kedua ini tuh kayaknya akan ngeplot itu. Misalkan nih, cari jodoh kayaknya angkatan-angkatan yang kayak, mohon maaf ya Mas Dew, kayak Mas Dew gitu kan. Loh, enggak ya, bukan lah. Loh, kan yang cewek-cewek kalau cari banyak yang menikah langsung biar pas punya anak itu dia masih muda gitu. Kok angkatan? Mohon maaf dong, kan cuman contoh. Terus yang kedua cari beasiswa, biasanya tuh yang masih baru lulus atau kayak gimana. Tapi ini stereotip ya, tapi hasilnya adalah dari fotografi versus financial planning itu yang 27%, coba tebak yang mana? Itu 27% itu adalah yang fotografi, dan financial planning itu 72%. Berarti 72% dari yang ngevote itu adalah milih financial planning. Berarti kalau diibaratin, mungkin karyawan kali ya yang butuh untuk ngatur keuangan ketika pertama kali kerja, atau misalkan ngatur gajinya, kayak gitu nggak sih Mas Dew? Itu sih yang aku pikirin ya. Sebenarnya bukan karyawan kan ya, ini teman-teman yang baru pertama kerja terus yang dulunya minta sama mama papa uangnya, terus sekarang sudah punya uang sendiri. Nah itu maunya diapain? Kalau dimanage sendiri kayaknya kurang bisa. Terus kalau minta tolong pacar, takutnya dihabisin pacarnya. Kan biasanya dulu, kalau nggak tahu sih zamanmu ada nggak ya, zamanku dulu ada yang suka sosokan gitu. Jadi pacaran dari SMA, terus terus pas udah kerja punya rekening bersama. Rekening bersama. Oh, menarik. Tapi terus pas putus bubar, ini bingung. Pas putus bingung, ini uangnya gimana? Ini adalah pacaran perhitungan ya kayak gini ya. Tapi harus yeah. Dan wajib.
Terus yang kedua itu cari jodoh versus cari beasiswa. Nah ini sebentar. Sebelum ke yang kedua, yang pertama tadi yang ngasih ide siapa ya? Ada mention nggak? enggak, kan itu Namanya? ini yang banyak-banyakan itu siapa aja financial planning itu kan banyak. Kita nggak ada listnya ya. Ratusan orang. Iya. Bayangin Terus yang kedua? Terus yang kedua itu cari jodoh versus cari beasiswa. Itu yang cari jodoh itu 45%. Lumayan ya. Okay. Yang cari beasiswa 55%. Ini kayak battle sih jatuhnya, kayak battle. Ya. Gimana Mas Dew? Karena kan Mas Dew yang bisa yang cari beasiswa ini Mas Dew aja deh. Enggak, jadi begini, mungkin paradigmanya adalah jodoh itu bertemu di tempat di mana kita menghabiskan waktu paling banyak. Nah, pada saat di sekolah itu makanya dia pengen nyari beasiswa. Nah, kalau misalnya di SMK Telkom belum dapet jodohnya, terus pengen kuliah, biayanya juga nggak ada, carinya beasiswa gitu di dalam negeri. Kalau yang udah lulus pun, ternyata walaupun setelah kuliah, belum dapet juga jodohnya. Jadi cari beasiswa di luar negeri, biar mungkin perbaikan keturunan, cari jodoh juga gitu. Jadi sebenarnya itu sama aja, orang-orangnya juga itu aja. Ketahuan kok Mas Dew ini yang milih cari jodoh itu siapa aja, jadi ketahuan. Nanti bisa di DM kali. Ya, tapi ini katanya ini katanya sepupu kita nih. Katanya di kata Mas Parjon. Cari jodoh nggak ada teorinya, kan? Nggak ada rumusnya memang. Jodoh itu kalau sudah ketemu kelihatan, oh ini jodohku nih pasti gitu. Kamu gitu kan? Sama suamimu gimana caranya? Emang ada rumusnya, perhitungannya? Oh ternyata Mas ini kebiasaannya bangun pagi jam 6, terus olahraga. Ada rumusnya gitu, ada checklistnya? Enggak kan? Nggak ada sih, naluri Mas Dew. Hatiku berkata iya, ya udah. Ya begitu cari jodoh itu. Iya, menarik. Terus, berarti kalau kontennya tentang cari jodoh atau cari beasiswa ini bakalan ini sih seimbang. Jadi, user dari Instagram ini juga nggak melulu yang angkatan tua dan angkatan muda doang. Jadi kayak seimbang. Jadi ya nggak bisa di satu kategori itu angkatan muda doang, terus angkatan tua doang sih nggak bisa. Lagian ini yang milih juga ratusan orang. Jadi ya alhamdulillah ya, terima kasih atas masukan untuk vote-nya ini buat Wikuzen. Iya, lagian tua sama muda kan relatif gitu kan. Terus iya. Selanjutnya Mas Dew yang masukan untuk tema. Yang masukan untuk tema itu kemarin kita ngasih question box ya. Question and answer. Ini banyak nih, lumayan nih. Yang Mas pertama dari Todi Ezra, dapat double D. Pengennya adalah teman-teman yang kuliah. Oh, teman-teman yang kuliah. Mungkin kita bisa ambil contoh sih Mas Dew yang kuliah di Kanada, yang S3 itu, atau S2, misalkan yang di Jepang ada nggak sih, kalau nggak salah. Terus banyak sih sebenarnya anak-anak Wikuzen itu yang kuliahnya itu menarik gitu. Nggak di Indo ada, terus di luar negeri ada, bebas. Tapi kalau temanya tentang teman-teman yang kuliah juga bisa kok. Kita juga pernah nge-plan itu kan. Ya, Wikuzen kasih tahu ya. Ini kan kita lagi bahas tema. Kalau misalnya lagi kita bahas teman-teman yang kuliah, langsung komen aja nanti biar bisa buat masukan kita juga untuk oh ya ini bagus nih, bisa kita undang di episode selanjutnya gitu. Oke? Oh iya, aku lupa. Jadi langsung nggak usah ini. Kasih ide juga, kita diskusi bareng intinya. Ini bukan cuma saya sama Susi bukan saya dibully sama host utama ini. Maaf ya, kurang sopan ini host-nya. Nggak apa-apa, kan kalau di sekolah memang begitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya di lingkungan kerja, ya mau gimana kan, sayanya baru masuk. Susinya host duluan, ya saya junior yang berarti kan, gitu. Iya, junior duluan. Lanjutnya.
Saya ulangi ya, kalau ada yang punya ide temanya boleh loh komen. Terus selanjutnya adalah dari @viko.rian_. Itu adalah alumni SMK Telkom yang lulusan PKN STAN. Ada. Ini teman angkatanku juga ada. Tapi boleh, aku Ini, plan dulu ya. ini PKN STAN, PKN itu apa sih? Pendidikan. Kewarganegaraan, bukan. Oke. Apa sih? Ya kalau STAN kan Sekolah Tinggi Administrasi Negara kan. Iya. Nah, Kalau STAN PKN-nya perguruan nggak tahu. PKN-nya nggak tahu. Kalau STAN-nya ada. Tahu. Oke. Ini sama temenmu siapa namanya, Sus? Prima namanya. Prima. Mas apa Mbak? Iya ya, itu nama umum ya. Cowok. Oh ya. Ya. Ya, bagus lah. Kita bisa undang ini Mas Prima angkatan 19 ya. Ya, kamu angkatan 19 iya. kan? Ya. Dari XX Family. Ganteng loh. Ikutan yang lagi pengen ganteng loh Masnya loh. Kata Susi sih, kalau kata aku sih nggak ngerti aku. Orang yang pakai seragam aku anggap ganteng. Nah, aku seragaman Wiku Fest. Oh, oke. Noted. Itu loh kata Mas Farjon, keuangan negara. Oh, keuangan negara. Oh, baru tahu Mas. Ayo yang mau tema apa? Silahkan komen. Tim Tacun @timtacun. Pekerja seni udah pernah jadi narsum belum? Di angkatan 17 ada Fanya yang totalitas jadi pekerja seni. Oh, tahu. Fanya ya. Aku tahu. Fanya ini makanya. Aduh, aku nggak menyebutkan namanya ya. Tahu kan, Mbak? Jadi Fanya itu penari, Mas. Full penari. Oh, penari. Ini iya, dia full penari. Jadi dia memang memang mendapat menafkahi hidupnya dari menari gitu ya. Kalau dilihat dari sosial medianya sih begitu. Semoga kalau ada yang angkatan 17 di sini correct me if I am wrong ya. Ya. Loh, ini ada calon adik iparnya ini. Iya. Dulu mantan calon adik iparnya join. Anda. Hai. Oh, itu ada Viko Rian yang tadi minta yang bahas tema PKN STAN. Halo. Udah kita bahas, kita setuju kok. Kita masukin sebagai list. Ya, betul. Iya, jadi balik ke topik ya. Jadi Mbak Fanya itu emang kalau dari sosial medianya tuh full gitu, bukan kerja. Pekerja seni. Dan memang menafkahi dirinya dari seni ya. Masuk. Ini kreatif nonton nggak cuma nonton kan, ini nulis kan. kita balikin kan tadi kreatifnya cerewet. Mbak Yuni Kusuma W. Awas ya kalau sampai di mute ini. Ini kita meeting online ya. Ini. Kita meeting online. Jangan cuma TikTok terus kalau meeting. TikTok sama kok juga nggak beda jauh sih. Oke. Balik lagi. Jadi kayak podcast ya. Loh, justru itu kalau yang serius namanya Wiku Fest. Wiku Talk harus begini. Iya. Halo. Ini dari Mbak @iva_kholifa.ummah. Ini iPad 19 atau LPAD 19 ya? Ini angkatanku lagi Mas, angkatanku lagi. Ya, ini iPad 19 co-founder Tani Joy. Jadi itu namanya iPad. Oh, ini nama orang. Saya kok mikirnya iPad ya. Udah pengen beli iPad nih kayaknya saya. Iya. Itu co-founder gitu dari Tani Joy yang ngurusin invest dari
uang, misalkan aku transfer ke Tani Joy ngasih uangnya ke petani gitu. Itu startup atau gimana? Tani Joy itu? Wah, startup. Udah berapa tahun sih? Aku kurang tahu ya. Cuman kalau misalkan mau dari bidang-bidang digital seperti ini juga boleh. Mas Dawi itu ada yang komen tuh, Pak Emil. Ya, bentar, satu-satu dulu. Kita akan pendanaan tani gitu maksudnya, pendanaan untuk para petani gitu. Oke, terus ada bagi hasilnya? Ada dong. Atau... Kan jadi aku kan ngasih, aku investor. Aku misalkan aku transfer ke Tani Joy, aku kan investor berarti. Jadi aku harus dapat untungnya dong. Ataupun nggak dapat ya kayak main saham lah, ada untung dan kayak yang dulu ya dulu pernah rame pas beberapa tahun lalu itu sama kayak iGrow mungkin ya. iGrow itu juga lumayan banyak juga bisnis tani. Oke, kita masuk ini bagus, ini masukannya dari Mbak Iva Koliva.umah. Kalau kayak namanya ini kayaknya angkatan saya angkatan 16 ya. Ya kayaknya kalau bener sih kayaknya Mbak Iva ini angkatan 16 ya. Terima kasih Mbak Iva, angkatan 16 angkatan saya. Oh ya kan, aku kayak pernah denger ini Mbak Iva, Koliva Umah. Ya. Terus yang komen dari Pak Emil ya? Iya. Benar. Ini dari sekolah juga komen nih. Narsum angkatan 20-an dong Min. Jadi bisa lebih dekat yang fresh graduate juga. Angkatan 20-an. Angkatan 20-an bisa. Malah sebenarnya itu saya pengennya mengundang, kemarin kan kita coba juga pada saat si Moklet Patriot itu kita sama ketua Paskibra yang masih aktif, siswanya langsung. Dan di Bikuto kalau menurut saya mending dipakai yang begitu, jadi kita bisa menjangkau semua alumni dari semua kalangan. Angkatan 20-an banyak, ada Moga, itu angkatan 20 juga. Kayaknya dia juga ini, bisnisnya juga mulai jalan. Tapi ada mungkin kita cari yang ini ya, ini adik-adik atau yang memang masih terjangkau pengennya tahu apa, langsung komen, bantuin kita mikir. Gitu. Iya. Maunya gratisan idenya ya. Iya. Bukan gratisan, kita sharing bersama, karena acaranya acara bersama. Terus dari Pak Emil. Terus dari Pak Emil itu, Mas Dewa, Mbak Susi boleh usul dong wawancara kakak adik yang sama-sama alumni Moklet. Nah, maksudnya emang sama ini enggak? Aku nggak benar. Benar. Pak Emil mungkin bisa dibantu lebih elaborate sedikit tentang ini. Kayaknya saya masih Iya, karena selama ini kita yang didatengin sudah alumni semua, Pak. Jadi kemungkinan sih sudah terjawab ya. Semoga saja. Kalau misalnya memang tidak sesuai bisa langsung komen aja, Pak. Aku paham maksudnya. Jadi kakak adik. Jadi ada kakak yang kuliah yang sekolah di SMK Telkom dan adiknya juga yang sekolah di SMK Telkom gitu loh. Oh iya, ini benar ini kata ini ada satu komen lagi. Maksudnya Pak Emil yang 3 bersaudara masuk Telkom semua. Oh iya benar, ada ini. Oh. Ada benar. Lucu sih. Kalau perlu mungkin kita cari yang sekarang kan kayaknya yang angkatan 1 anaknya sudah mungkin ada yang di usia SMA ya. Ada nggak ya? Iya, jadi, maksudnya anaknya masuk SMK Telkom misalkan. SMK Telkom terus anaknya masuk SMK Telkom juga. Iya, paham. Iya aja. Ya. Itu ada sih kalau kakak adik bersaudara itu ada. Bahkan di angkatanku itu ada yang kembar, dua-duanya masuk SMK Telkom. Angkatan 16 itu. Oh iya? Bapak anak juga banyak tuh. Iya, berarti Mas Parjon aja udah komen berarti valid. Iya. Anaknya lulus angkatan 25 juga ada. Oke. Oke. Kan lagi mereka pasti ya semoga saja mereka sedang berada di tempat yang sama ya pada saat nanti kita bisa hubungi. Kalau kita bisa ininya lebih lebih masuk lagi gitu kan. Oke. Mainkan. Oke, get back to this. Jadi tadi itu setelah ini dari @Haris Nurrois. Nah, ini mintanya Mas Amri Traveler. Ini angkatan 14 ya. Ini Mas Amri. Kayak Mas Amri ini
Mas Amri ini dulu yang nolongin saya ini pada saat pertama ke Jakarta ini, Mas Amri. Oh, kok Jadi suaranya yang halo? bentar. Waduh, internetmu Oke. swasta sus. Ini aku di rumah bapak mertua ini. Bapak mertua aku pakai Indonesia ini. Udah disebut aja nggak apa-apa loh ini acaranya. Rumah ini. Nihom. Pakainya rumah Mas Amri, ini. sorry, Iya, Mas kalau Amri. boleh tahu itu udah ke mana aja gitu, tahu nggak? Mas Amri itu yang saya tahu dulu di pas awal-awal ya, pas beberapa tahun yang lalu itu pas pertama kali dia memulai traveling itu dia di sana itu di pinpoint di mana aja dia sudah datang gitu. Jadi kemungkinan sih kalau di Indonesia sudah hampir semua kali ya. Cuman yang di luar negeri juga saya nggak tahu sih. Mungkin kita tahu lagi sama Mas Alfi update-nya gimana. Dan sekarang lirik laptop mulu nih. Iya. Liriknya monitor. Gitu. Monitor. Iya, boleh. Kali aja di sini juga ada yang hobinya traveling ya. Tapi Mas Banyak Corona sih. kita bisa tanyain gimana akhirnya kalau lagi corona gini. Travelingnya kayak gimana? Aku suka sih traveling, cuman nggak suka bayarnya. Mas Dal semua juga kayak gitu. Oh, ya makanya bukan masalah siapa yang suka atau nggak suka, semuanya pasti suka. Tapi nggak suka bayarnya, nggak punya waktunya, kayak gitu. Itu masalah utama. Yang pertama adalah bayar. Kalau mampu bayar, waktunya nggak ada. Mas. Oke, ini ada Buria ini. Buria komen. Iya. Ini sepertinya udah dibahas sih. Banyak juga yang menarik. Maksudnya yang tertarik dengan stan. Ya. Tadi kita sudah ada narasumbernya dari angkatan 19 Bu yang masuk list ke squadnya yang akan diundang berikutnya. Itu dari stan. Temennya Mbak Susi. Mas Prima. Ada lagi yang sih, angkatan 17, lebih lama. Oh gitu? Iya. Yeah. Mas Raffi namanya. Kalau tahu sih, kan kamu angkatan 16, Mas. Jadi kalau misalnya itu pertanyaan sulit karena biasanya yang diajarkan adalah mengenal senior. Kalau sebaliknya itu biasanya kalau mas-mas itu taunya mbak-mbak ini. Kalau Mas Raffi, nah ini agak susah ini saya kenalnya. Kalau saya jujur aja. Ya, Mas Raffi 17 itu juga lebih menarik juga karena aku pernah ingat beliau update di sosial media itu sempat gitu salaman sama Mas Menteri Keuangan siapa Mas? Bu Sri Mulyani. Menteri Keuangan. Ya, Bu Sri Mulyani. Nggak tahu kan Menteri Keuangan siapa? Kelamaan di Jepang sih. Mas siap-siap kami bully ya. Ini lagi Mas, tema menemukan pasangan hidup di Moped. Jadi yang nikah sama-sama alumni. Saya. Oh, saya punya kenalan ini. Saya tahu harus mengundang siapa. Pasangan favorit saya ini. Salah satu pasangan favorit saya di Moklet. Dari